Siapa yang pimpin doa hari ini? Cindy. Silakan dipimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning, ma'am. Selamat pagi. Pagi. Siapa yang pimpin doa hari ini? Cindy. Silakan dipimpin. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. Terima kasih. Who is absent today? Siapa yang tidak berangkat? No one. Okay, good. All of you are the best. Luar biasa. Nah, anak-anak, tadi kalian masuk jam berapa? Jam? Ada yang sudah berangkat setengah 7. Ada yang berangkat jam 7 baru berangkat? Tidak ada. Kenapa tidak ada yang berangkat jam 7? Karena jam masuk di sekolah kita jam berapa? Jam 7. Kalau tidak mau terlambat ya harus berangkat sebelum jam 7. Seperti yang tertulis di tata tertib sekolah kita ya. Masuk sekolah jam berapa? Jam 7. Di tata tertib sekolah kita jam pelajaran dimulai jam 7. Jadi anak-anak sebelum jam 7 sudah harus berada di sekolah. Itu namanya tata tertib. Kira-kira tata tertib itu apa tuh, Cak? Apa tata tertib? Apa itu? Yang keras. Peraturan yang harus kita laksanakan. Di mana? Di sekolah, karena tata tertib sekolah. Nah sekarang begini anak-anak. Kalau tadi tata tertib, kalau kalian pastinya di sekolah ini, di kelas ini ada keinginan ya. Seperti apa kelas yang tata tertib sekolah. Nah sekarang begini anak-anak. Kalau tadi tata tertib, kalau kalian pastinya di sekolah ini, di kelas ini ada keinginan ya. Seperti apa kelas yang saya impikan. Nah, coba kalian bayangkan seperti apa kelas yang kalian impikan. Nah sekarang coba kalian tuliskan. Berarti punya post-it. Nanti berarti bagi. Ini nanti kalian tuliskan di sini kelas impian kalian. Boleh 1, boleh 2, silahkan dituliskan di sini. Belajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati.
Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Kuku 1 Ibu Nur Handayani SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kuku 1. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, karunia-Nya, sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam acara pengimbasan aksi nyata calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2023. Izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan oleh kepala sekolah, yang ketiga pengimbasan dari Bu Hidayati dan Bu Ratih. Acara yang keempat sesi tanya jawab. Acara yang kelima penutup. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Selanjutnya sambutan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Kuku 1 Ibu Nur Handayani Yubaidah SPD MPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu semuanya, keluarga besar SD Negeri Kuku 1 yang kami sayangi dan kami banggakan, terima kasih dengan terselenggaranya kegiatan guru penggerak angkatan 7 Bu Ratih sama Bu Nil, yang mana pada hari ini kita bisa presentasikan kegiatannya dan kita ambil nanti untuk segi positifnya dan kita laksanakan bersama-sama. Semoga pada siang hari ini ada perkembangan di masa yang akan datang dalam artian pembelajaran kita dan mengikuti kurikulum penggerak kita. Jadi kurikulum baru kita, kurikulum merdeka, dan otomatis ada CGP guru-guru penggerak ini yang termasuk tunas-tunas bangsa kita pengganti besok karena program pemerintah dari Pak Menteri Nadiem Makarim itu memang tujuannya itu. Jadi semua guru bisa mengikuti program pemerintah dan di tahun-tahun yang akan datang entah apa yang akan dilaksanakan besok, kita tinggal mengikuti kegiatan pemerintah yang diadakan. Jadi untuk itu kita ambil hikmahnya nanti di dalam kegiatan guru CGP kita di tahun ini. Kiranya hanya itu saja, saya hanya memberitahukan saja apa tujuannya, yaitu mencari segi positif untuk keluarga besar kita dan untuk kemajuan di SD Negeri Kuku 1 sampai hari ini dan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara berikutnya pengimbasan dari Bu Hidayati. Kami persilahkan. Jadi selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kuku 1 yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Kuku 1, terima kasih atas waktunya sudah mau mengikuti kegiatan aksi nyata CGP kami bersama saya dan Bu Ratih, yaitu mengenai pengimbasan modul 1.1 budaya positif. Sebelum kita ke pembahasan, ada sedikit pernyataan. Apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut? Nanti
Bapak Ibu Guru bisa menjawab ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu Guru setuju? Apa alasannya? Siapa yang bisa menjawab? Pak Purwanto. Menurut saya hukuman juga bisa mendisiplinkan anak karena biar si anak itu jera, tidak melaksanakan pelanggaran kembali. Jadi bisa saja dihukum biar anak itu jera. Terima kasih. Mungkin ada jawaban yang lain dari Bapak Ibu Guru. Terima kasih Pak Purwanto. Apakah ada jawaban yang lain? Gak usah Pak. Hukuman itu wajib bagi kita semua untuk menghukum anak didik kita selagi untuk disiplin tidak memberatkan anak. Jadi kalau bisa memberikan disiplin tapi dengan cara kita musyawarah. Bisa ditanyakan langsung pada anak. Tak komene, belum orang. Kalau dengan persetujuan begitu, anak dia berpikirnya dirosoti, dan kalau dia menyetujui itu otomatis dia akan melaksanakan karena punya tanggung jawab. Ya, terima kasih Bu Nur. Lanjut ke pernyataan yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mengingatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Ibu? Bapak Ibu Guru? Ada alasannya? Gimana? Untuk pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak, jelas itu saya setuju sekali. Karena apa? Biar menumbuhkan karakter anak ya. Menumbuhkan karakter anak, membiasakan anak, karena kebiasaan dari kecil sekalipun itu akan menciptakan anak itu membuat menciptakan anak berkarakter yang lebih baik lagi, bagus lagi gitu. Itu kalau menurut saya. Mungkin ada tambahan dari teman yang lain mungkin. Terima kasih Bu Nona. Lanjut pernyataan yang ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Bu Indra. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Menurut saya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak itu saya setuju. Karena dengan adanya penghargaan itu anak akan lebih termotivasi. Contohnya seperti itu. Ketika anak itu kurang dalam sesuatu, nah itu ada penghargaannya, pasti dia akan termotivasi. Oh, aku harus bisa. Nanti aku dapat penghargaan. Seperti itu. Dan mengimbas ke teman yang lain, memberi motivasi ke teman-teman yang lain. Dan bisa teman-teman yang lain bisa termotivasi seperti itu. Terima kasih Bu Indra. Sebelum kita membahas pernyataan yang kita bahas tadi, kita membahas dulu. Ada beberapa pembahasan di sini. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Yang tiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Dan yang terakhir, restitusi, segitiga restitusi. Disiplin positif dan budaya positif. Disiplin dimaknai sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tujuannya adalah menanamkan motivasi pada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menumbuhkan budaya positif melalui
budaya positif akan menimbulkan nilai-nilai kebajikan, akan menciptakan nilai-nilai kebajikan universal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Teori motivasi. Menurut Lincoln dalam bukunya Restitusi 10 Disiplin, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita bahas yang pernyataan tadi. Ini adalah penjelasan dari 3 pernyataan tadi, Bapak Ibu Guru. Hukuman dan penghargaan. Menurut Al-Furqan, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada identitas kegagalan dan identitas kesuksesan. Identitas kegagalan itu ada hukuman dan disiplin. Disiplin itu mencakup 2, yaitu konsekuensi dan restitusi. Untuk hukuman, ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat, dan yang terakhir, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Untuk disiplin, yaitu terbagi menjadi 2. Disiplin konsekuensi dan disiplin restitusi. Untuk disiplin konsekuensi, yaitu sesuatu yang harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau untuk jangka waktu yang pendek, korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, dan yang terakhir, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Untuk disiplin yang restitusi, di situ ada restitusi merupakan pilihan, korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, dan murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Di sini ada keyakinan kelas. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang bisa menjawab? Kenapa kok keyakinan kelas? Mengapa kok tidak peraturan kelas saja? Ya Pak Kur. Kalau keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang kita sampaikan ke murid sehingga mereka bisa meyakini nilai-nilai tersebut. Kalau peraturan itu kesannya
kita sudah membuat peraturan yang mereka harus laksanakan. Begitu, Bu. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Pak Ram? Oke, Pak Temur, boleh. Saya sependapat dengan Pak Purwanto tadi ya. Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Karena kenapa? Kalau kita yakin dulu, anak itu sudah ibaratnya sudah muncul dengan sendirinya. Tapi kalau peraturan itu sependapat dengan Pak Purwanto tadi, kalau kita terlalu mengatur anak, apalagi anak kelas rendah ini, itu dia masih rapi. Makanya kita sependapat dengan Pak Pur tadi, kita mengikuti mengapa adanya keyakinan itu. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Kasmiran. Pertanyaan tematik yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Bu Ulfa bisa menjawab, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Untuk mewujudkan keyakinan kelas yang efektif itu kita misalnya ada sesuatu hal, ada anak yang mengotori kelas, terus kita suruh buang di luar gitu. Kita coba cek di bawah meja, di sebelah meja itu ada kotoran tidak, ya suruh buang. Mejanya sudah. Di sini ada nilai-nilai yang dibahas tadi, ada nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Di sini yang paling bawah yang berwarna ungu itu adalah peraturan kelas. Kalau kita sudah melaksanakan peraturan kelas, itu akan menjadi keyakinan kelas. Dan kalau sudah menjadi keyakinan kelas, itu akan menjadi lingkungan yang positif dan menjadikan budaya yang positif yang akan diterapkan di sekolah kita. Di sini ada dua kesepakatan kelas, di mana ada yang berwarna hijau dan berwarna putih. Yang termasuk keyakinan kelas itu yang berwarna hijau atau yang berwarna putih, Bapak Ibu Guru? Yang hijau, yang merupakan yang hijau, ya. Yang betul adalah yang putih. Kenapa yang putih? Karena yaitu kami guru dan murid yang saling menyayangi.
meyakini bahwa semangat belajar kita harus meyakinkan kepada murid untuk semangat belajar. Yang C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi tidak egois, tidak memikirkan diri sendiri. Dia harus saling peduli dengan yang lain. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan sama Bu Ratih. Terima kasih Bu Lil dan Bapak Ibu semua atas waktu yang sudah diluangkan untuk menghadiri penindasan modul 1.4 budaya positif untuk tugas aksi nyata CGP Angkatan 7 2022. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk Bapak Ibu? Ngantuk. Sepertinya tadi sudah ada masukannya deh sebelum seperti didongengkan kok. Oh, seperti didongengkan. Terima kasih Bu Ulil sudah mendongengkan. Untuk memberikan semangat kita kembali Bapak Ibu, monggo semuanya berdiri bersama-sama. Supaya kita tidak ngantuk lagi. Supaya kita semangat lagi. Nah, sekarang ikuti saya. 1, 2, 3. Diputar-putar, bertepuk tangan. Diputar-putar, peganglah bahu. Diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bagaimana? Masih ngantuk? Masih ngantuk. Ya, kita lanjutkan nanti ngantuknya setelah ini. Terima kasih atas pemaparan Bu Ulil yang sangat luar biasa tadi. Sekarang giliran saya yang memaparkan. Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ulil mengenai nilai-nilai kebajikan, mengenai hukuman, mengenai kedisiplinan yang akan kita sampaikan kepada anak-anak. Nah, sebenarnya setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang harus terpenuhi atau yang ingin kita penuhi. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang ingin dipenuhi. Yang pertama ada belonging. Belonging itu adalah rasa memiliki, rasa ingin disayangi, dan rasa ingin diterima oleh lingkungannya. Yang kedua ada power. Power itu kekuatan. Jadi kita merasa ingin menguasai. Kadang secara tidak sadar kita merasa bahwa kita ingin menguasai sesuatu. Betul atau salah Bapak Ibu? Lalu yang ketiga ada freedom. Freedom itu kebebasan. Nah, misalkan panjenengan seperti yang kita alami kemarin itu di tahun 2019, pada saat COVID, sekolah kita diliburkan, belajar dari rumah. Padahal yang biasanya kita bisa belajar dengan teman-teman kita. Kira-kira apakah apa yang Bapak Ibu rasakan? Jenuh. Kita merasa terkurung, Bapak Ibu Nah, itulah kebutuhan dasar kita sebenarnya. Kita merasa ingin bebas, freedom. Kita bagaimana Pak Bon? Iya, bebas, bisa kemana saja. Iya, betul. Kita bisa beraktivitas secara bebas. Lalu selanjutnya ada fun. Nah, kalau ini sekarang biasanya itu Bu Nana ini biasanya. Bu Nana itu biasanya beliau merasa kok jenuh ya di rumah. Yuk healing. Sebenarnya ngajak healing Bu Nana. Gimana Bu Nana? Gila, itu kita merasa kesenangan, kita enjoy, kita membutuhkan kesenangan, membutuhkan menikmati waktu untuk sejenak melupakan refresh, kita sejenak merefresh pikiran kita dari segala rutinitas. Nah, yang selanjutnya kebutuhan kita
yaitu di mana keseluruhan kebutuhan tadi kita butuhkan untuk bertahan hidup. Gimana? Karena kita sebagai makhluk hidup. Nah, kebutuhan-kebutuhan inilah yang kita lakukan, yaitu usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang sudah kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih suatu kebutuhan dasar kita. Contoh tadi, saat kita sekarang ini sudah bisa kita giling-giling, kita sedang merefresh. Nah, itu kita memenuhi berapa kebutuhan dasar kita, Bapak Ibu? Apa saja coba Kak Ran? Apa saja coba? Berapa kebutuhan dasar yang kita penuhi? Belonging, lalu berarti freedom atau fun, itu yang lebih tepatnya nih. Kita sudah bebas, sudah boleh untuk piknik, sudah boleh untuk berkumpul bersama teman-teman dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Dan juga selain itu kita merasa fun, kita merasa happy, betul. Lanjut Bu Ulil. Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan Bu Ulil bahwa ternyata ya selama ini kita berpikir bahwa kalau kita menghukum siswa itu berarti kita mendisiplinkan, ya. Nah, selain itu juga dengan akhirnya kita memberi penghargaan, tadi Bu Indra menyampaikan bahwa dengan penghargaan semakin memotivasi siswa untuk bisa lebih baik lagi. Nah, ternyata menurut Pak siapa tadi Bu Pak Kon, ya? Nah, ternyata dua hal itu, baik hukuman maupun penghargaan itu sebenarnya tidak memaksimalkan kedisiplinan siswa atau seseorang. Jadi, bagaimana kalau kita mau mendisiplinkan? Nah, salah satunya yaitu dengan menggunakan restitusi. Jadi restitusi sendiri adalah mengganti, ya. Jadi di sini restitusi itu cara menanamkan disiplin yang positif. Bapak Ibu, dalam restitusi tersebut seorang guru memiliki posisi kontrolnya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat posisinya sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, di sini ada sebuah video yang bisa bisa kita tonton, yang mana nanti kita bisa lihat, oh ternyata posisi kontrol tersebut ini loh. Kalau seperti ini merupakan sebagai penghukum dan lain sebagainya. Monggo silahkan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah bahkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Posisi pemantau atau monitor, dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali ya kamu jadi anak. Saya
saya harus beli makan. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kan? Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat merasa menjadi orang yang gagal, memandang lurus dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman di guru sebagai teman. Nggak boleh kocak. Biasanya ini gimana ini? Biasanya anak-anak diajak tos gitu. Yes, you. Naren! Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya saya. Ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Tinggi semua. Bisa introspeksi tinggi semua. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Nah, Bapak Ibu guru, dari 5 posisi kontrol tersebut, kira-kira kita sudah memposisikan diri kita di posisi yang mana, Bapak Ibu? Sudah semua. Penghubung sudah. Oh, semuanya. Lalu sebagai pembuat rasa bersalah, biasanya kita menggunakan kata-kata saya kecewa dengan perbuatan kamu. Kamu tidak kasihan dengan ibu, nah, seperti itu. Ya, itu kita memposisikan diri kita sebagai pembuat siswa kita merasa bersalah atas apa yang telah dia lakukan. Lalu ada juga di posisi
teman. Nah, tadi seperti Bu Nana biasanya ngajak tos dengan anak-anak. Nah, atau ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak dan lain sebagainya. Lalu sebagai pemantau, kalau pemantau itu biasanya pernyataannya itu apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, biasanya itu anak-anak PAUD, anak-anak kelas 1 itu ya, biasanya itu kan diparingi bintang, stiker bintang atau kado bintang-bintangannya. Nah, itu kita sebagai memposisikan diri kita sebagai pemantau, kita memberi penghargaan kepada siswa kita. Nah, untuk posisi sebagai manajer yang menurut video tadi merupakan posisi yang sangat disarankan ya. Jadi kita membuat anak menyadari kesalahannya, lalu mengganti bagaimana solusi yang terbaik dalam memecahkan masalahnya tersebut. Bisa kita menggunakan pernyataan-pernyataan sebagai bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Tadi contohnya si Naren terlambat karena lupa menyetel alarmnya. Lalu ibu guru BP-nya tadi memberikan pertanyaan, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi si Naren berusaha mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan bagaimana tadi? Akan menyetel alarm lebih awal, berusaha menyetel alarm lebih awal dengan bantuan atau ibunya. Nah, itu tadi sebagai posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu guru, di sini ada 5 posisi kontrol. Di sini ada tadi yang sudah disampaikan, ada identitas gagal dan juga identitas sukses atau berhasil. Di sini kalau identitas gagal itu di 2 posisi kontrol itu guru sebagai penghukum dan juga pembuat merasa bersalah. Itu kita mengindikasikan siswa kita memiliki identitas yang gagal. Biasanya guru itu menghadir atau hanya berceramah, seharusnya seperti ini, kudu ngene kita. Nah, seperti itu. Lalu dengan perkataan-perkataan yang kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, nanti kamu akan tidak naik kelas. Nah, biasanya kita seperti itu. Saya juga nah, itu hasilnya juga tidak akan memberikan hasil yang baik Bapak Ibu, karena anak akan merasa memberontak atau berusaha menyalahkan orang lain ya. Dan kaitannya dengan dunia yang berkualitas, yaitu murid melakukan apa yang guru perintahkan di luar dunia yang berkualitas tersebut. Dan juga biasanya nanti kalau dia sudah hilang rasa takutnya, anak-anak hilang rasa takutnya itu biasanya akan seperti Allah paling disemeni kalau kurate. Nah, seperti itu. Yang tidak kita inginkan ya. Lalu untuk identitas berhasil itu ada dua bagian. Yang pertama ada kontrol dari luar, yaitu dari guru. Namun yang selanjutnya adalah kontrol dari dalam diri sendiri. Dengan kita memposisikan diri sebagai teman dan juga pemantau, ini bisa menghasilkan identitas siswa kita yang berhasil. Namun itu masih merupakan kontrol dari guru, jadi belum termotivasi sendiri dari dalam siswa tersebut. Nah, tapi saat kita memposisikan diri kita sebagai manajer, di sini kita akan menghasilkan identitas siswa kita yang berhasil, namun dengan karena kontrol dari dalam diri sendiri. Siswa menyadari sendiri, meyakini sendiri bahwa apa yang dia yakini tersebut bisa memperbaiki kesalahan yang dibuatnya. Nah, Bapak Ibu, selain ada 5 posisi kontrol guru, di sini juga ada segitiga restitusi. Jadi di sini yang pertama yang langkah-langkah dalam memberikan restitusi. Yang pertama di sini ada menstabilitaskan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Tadi yang disampaikan Bu Guru tadi menstabilkan identitas. Kenapa
Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, nah seperti itu. Lalu saat validasi tindakan yang salah itu kita menanyakan alasan kenapa dia tadi si Naren, kenapa kok sampai terlambat. Lalu setelah itu Bu Guru menanyakan keyakinannya, apakah apa yang ingin kamu lakukan untuk memperbaikinya, nah, seperti itu. Dan menstabilkan identitas di sini tujuannya yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena merasa bersalah tadi menjadi positif, percaya dirinya bahwa dia tidak, saya tidak, kalau kita merasa bersalah kadang kita merasa saya sangat salah seperti itu nih. Lalu, nah yang kedua di sini validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan di sini tujuannya yaitu membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan dasarnya tadi yang sudah kita sampaikan di awal tadi ketika melakukan kesalahan tersebut. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasarnya yang tadi. Apakah itu kekuasaan, apakah itu kebebasan, apakah merasa disayangi dan diterima, atau merasa kesenangannya terpenuhi, ataupun dia merasa untuk bertahan hidup. Guru bisa menggunakan kata-kata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, itu kita dengan ramah menyampaikannya. Untuk segitiga restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinannya. Di sini tujuannya adalah anak melihat kesalahannya tersebut dihubungkan dengan norma-norma sosial atau nilai-nilai kebajikan tadi yang mendasari manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi sehingga dia yakin kalau ternyata apa yang saya lakukan adalah salah. Bapak Guru, itu tadi penyampaian kami mengenai budaya positif yang mungkin bisa kita terapkan bersama-sama di sekolah kita tercinta di SD Negeri Kuwu 1, sehingga kita bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan dan juga kita bisa memberikan budaya yang positif untuk sekolah kita SD Negeri Kuwu tercinta. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Bisa tanya jawab. Terima kasih atas paparan materi pengibasan budaya positif asli nyata calon guru penggerak angkatan 7 yang disampaikan oleh Bu Uli Widayati dan Bu Ratih Wahyu Anggraini. Untuk acara selanjutnya sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu guru, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oke, monggo. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Intinya kami menggarisbawahi tentang kegiatan CGP untuk tahun ini. Kalau kegiatannya itu bisa diberikan kepada Bapak Ibu semuanya, akhirnya teman-teman pada tahu dan bisa introspeksi diri sampai sejauh mana kita dalam mendidik anak-anak kita. Berarti aku tidak menuki kurang. Dalam arti Bapak Ibu semuanya menggarisbawahi anak-anak itu menyadarkan dirinya untuk sadar diri. Jadi bocah itu istilahnya begini, anak-anak bisa tahu kesalahannya dan menyadari dirinya sendiri itu salah. Intinya itu. Dan melaksanakan sesuatu kalau dengan kesepakatan bersama itu jadinya tidak dilakukan dengan terpaksa. Sebenarnya disiplin itu dilakukan memang dengan dipaksa dulu. Tapi setelah dipaksa menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi biasa, menjadi terbiasa,
akhirnya menjadi budaya kita. Memang nek ora iso disiplin kita paksa, tapi dengan caranya. Kalau sekarang tuh modelnya nek istilah militer itu tidak otoriter. Kudu nah, nek otoriter tentara udah gitu. Ayo, salah, push up 3 kali, putar lapangan 4 kali. Nah, itu dengan didikan seperti itu, akhirnya anak kan merasa berontak. Dia tidak bisa menyadari kesalahannya dengan contoh-contoh seperti itu. Makanya kita adakan seperti ini, Bapak Ibu semua menjadi tahu introspeksi dirinya sendiri, Bapak Ibu semua bagaimana cara kita membina pada anak didik. Gitu nggih. Saya hanya bisa menggarisbawahi, mungkin kalau ada sesuatu yang bisa ditanyakan, kita rembuk bersama-sama. Kesempatan kayak gini iso dilakoni bareng-bareng. Oh yuk kita memajukan SD kita bersama-sama dengan cara seperti ini. Jadi wes ora ketinggalan zaman, wes ora kayak bisik-bisik. Cara kita mendidik anak menjadi lebih baik. Makanya dasarnya itu bola-bali kedisiplinan. Dan satu kedisiplinan apa saja di bidang apa saja. Maka dari itu saya detik sekali pada Bapak Ibu semuanya, tergugah hatinya di anak itu dengan cara ya kita menyampaikan materi, tapi dengan cara memberikan contoh-contoh mungkin pengalaman kita dulu dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita yang baik-baik. Jadi dengan aksi nyata, ya aksi nyata itu yuk, ini mau nyata, contoh kecil kita bersama-sama menyalami anak-anak di sana itu sudah membentuk beda lagi, anaknya sudah berbeda, sudah merubah sedikit demi sedikit. Itu contohnya. Intinya seperti itu. Mungkin kalau ada yang ditanyakan lagi, yang lebih baik lagi demi perkembangan dan kemajuan SD Kuwu Satu. Jadi gurunya itu, Pak guru-gurunya lebih berkualitas, jadi berkomentar, berkualitas, menjadikan anak didik ini menjadi berisi. Cara pari ini menulis gitu. Tahu itu tambahan saya. Terima kasih Bu Nur, tambahan yang sangat luar biasa. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain ada yang ingin ditanyakan, atau yang mungkin kurang paham, atau mungkin ada masukan untuk kami. Jadi nanti kita bisa bersama-sama membangun SD Negeri Kuwu yang tercinta. Monggo Bu Nana. Terima kasih atas waktunya. Hanya kurang begitu paham, mungkin karena dari segi IQ saya kurang pintar atau gimana ya. Itu tentang tadi meyakinkan kelas. Minta tolong dikasih contoh itu seperti apa gambarannya, biar tadi kan ada pertanyaan dari Bu Ir. Saya bilang yang hijau, warna hijau, ternyata yang putih. Nah ini kan, oh padahal kan saya sendiri tadi mencontoh dari jawaban dari Bu Ulfa tadi ya. Kalau jawabannya Bu Ulfa itu tadi di kegiatan yang hijau, padahal yang putih. Itu saja. Terima kasih. Kalau Mbak langsung dikasih aksi nyatanya di dalam kelas. Yang kita yakini dan beda dengan peraturan. Biar tahu semuanya. Peraturan yang bagaimana, yang kita yakini yang bagaimana. Contoh-contoh itu. Terima kasih Bu Nana atas pertanyaannya yang luar biasa. Tadi seperti yang disampaikan Bu Ulil, di bagian mana ada dua bagian yang sama-sama kesepakatan, yang satu berwarna hijau, yang satu tadi berwarna putih. Tadi Bapak Ibu semua meyakini bahwa yang kesepakatan kelas yang hijau itu merupakan sebuah keyakinan kelas. Padahal sebenarnya yang keyakinan kelas adalah yang berwarna putih. Kenapa?
Yang ditanyakan Bu Nana seperti itu, ya. Nah, baik, kita bahas bersama-sama Bapak Ibu. Untuk kesepakatan kelas yang hijau, di sini ada datang tepat waktu, ada menjaga kebersihan kelas, lalu ada berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan yang kelima adalah tertib. Kalau saya boleh bertanya Bapak Ibu, kira-kira siapa yang membuat kesepakatan kelas ini? Guru. Bapak Ibu guru. Okay. Nah, lalu yang hijau, yang putih, mohon maaf. Yang putih ada kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Lalu ada kami, murid yang semangat belajar. Lalu yang ketiga adalah kami, murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira kalau seperti ini bagaimana? Dalam rasa ya. Ya, berarti kalau yang kedua ini, yang putih ini adalah ada diskusi, ada diskusi antara guru dan murid. Jadi setelah ada diskusi, kira-kira begini, Cak. Kalau untuk yang pertama itu berarti rasa hormat. Kita saling menyayangi, saling menghormati, entah itu antara guru dan siswa maupun siswa dengan teman-temannya, itu ada rasa saling menghormati. Nah, ini di sini kira-kira bagaimana anak-anak? Kan begitu, ya? Ada kesepakatan. Kira-kira apakah kalian dengan temanmu bagaimana? Apakah boleh bertengkar? Apakah harus saling menyayangi? Nah, berarti oh tidak Bu. Berarti kita harus saling menyayangi. Nah, berarti kita apakah sepakat kalau kita saling menyayangi? Iya, berarti orang yang tukaran. Nah, seperti itu yang dimaksudkan. Akhirnya tidak ada perundungan. Iya, betul sekali. Nah, berarti ini dari kesepakatan, sama-sama kesepakatan. Hanya saja kalau yang hijau ini biasanya dibuat oleh guru, atau kalau di sekolah berarti peraturan sekolah. Tata tertib sekolah. Jadi kalau yang kedua merupakan keyakinan kelas, karena di sini ada diskusi lebih dulu untuk menentukannya. Itu yang mungkin bisa secara bersama-sama. Iya, betul sekali. Sehingga mewujudkan rasa saling menghargai. Iya, betul. Terima kasih Bu Nani atas tambahannya. Jadi di sini kenapa yang putih adalah keyakinan kelas, karena ada diskusi untuk menentukannya, lalu kita sama-sama meyakini, sama-sama sepakat untuk menjalankannya bersama-sama sehingga tercipta suasana kelas, ataupun nanti lebih luas lagi suasana sekolah yang lebih nyaman, lebih baik ke depannya. Seperti ini. Yang penting kan biarpun kelas kecil, rendah sama-sama, kelas kecil pun harus dijelaskan. Karena anak itu sudah tahu, otomatis oh yuk kita saling menyayangi ben ora menyemancing tukaran. Nah, kalau semua kelas diadakan kayak gini, otomatis kita menghindari perundungan. Ya, perundungan itu yang dimaksudkan ono bully gitu kan. Maka di wong tuane anak-anak nyek-nyekan, itu tidak boleh. Itu namanya tidak saling menyayangi. Wong jenenge nyek padha itu sudah di luar kesepakatan kelas kita. Jadi itu tadi jelas. Terima kasih sekali atas tambahannya Bu Nur yang luar biasa. Begitu Bu Nana, kira-kira yang bisa saya sampaikan, dan juga ada tambahan dari Bu Nani dan Bu Nur. Terima kasih. Mungkin nggih, pripun? Monggo. Terima kasih Ate. Di sini sudah sekali dan bulan sekali. Kalau kesepakatan kelas yang warna hijau, memang itu kan tata tertibnya, aturan di sekolah, sehingga kelas juga mengikuti. Tapi yang putih itu kan kesepakatan kelas, berarti antara guru dengan siswa. Oh, Tiko, ini kelas orang kenal gigit, ditinggal dulu orang kami. Nah, itu kan kesepakatan kelas. Terima kasih. Kata kawan. Terima kasih Bu Nana dan juga Bu Nur. Betul tadi yang disampaikan oleh Bu Nur tadi, salah satu budaya pembiasaan positif kita yang sudah kita lakukan di SD Negeri Kuwu, dengan adanya menyapa
Siswa senyum, salam, sapa, gitu yang sudah kita laksanakan di setiap hari saat pagi hari di gerbang itu lama-lama akan menjadi budaya positif yang akan menjadi identitas SD negeri. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin menyampaikan atau ingin menanyakan yang lainnya? Sudah. Oke, saya kembalikan lagi kepada Surat ini yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti para Ibu Pertiwi.